Bagus sih, bagus. Tapi apa nggak terlalu mewah buat rumah segini? Kayaknya agak berlebihan ya Bu Maya. Guys, lihat deh guys. Ini sofa baru banget. Kayaknya sih mahal. Coba kita dudukin dulu ya guys. Aduh, empuk banget. Pasti mahal nih. Gimana guys? Kira-kira berapa harganya? Bu Ija, bisa tolong berhenti rekam nggak? Saya kurang nyaman kalau di rumah sendiri ada yang ambil video tanpa izin. Ih, pelit amat sih, cuma sofa doang. Baru beli sofa satu aja udah belagu banget. Astaga, itu Bu Maya beli sofa baru lagi. Apa-apaan ini? Tiap bulan beri perabotan baru. Lebay banget, rumahnya juga belum tentu bagus, tapi gayanya kayak sosialita. Iya, saya juga bingung. Emang buat apa sih perabot banyak-banyak toh? Nggak mungkin semua dipakai kan? Buat pamer aja kali ya? Itu mah udah jelas Bu Dina. Dia pasti mau bikin iri orang-orang di komplek ini. Kayaknya seneng banget kalau dilihat orang lain. Apa nggak malu ya beli barang banyak tapi nggak ada manfaatnya? Saya juga nggak ngerti Bu Ija. Padahal kita ini hidup sederhana aja, nggak perlu pamer-pamer gitu. Ah, saya jadi penasaran. Paling dalaman rumahnya juga nggak rapi-rapi amat. Saya mampir aja pura-pura lihat-lihat sofa baru sambil rekam buat bahan cerita di grup ibu-ibu nanti. Kamu mau ikut gak? Enggak, saya masih banyak kerjaan di rumah. Mau jemur baju juga. Lagian buat apa sih? Yang ada malah bikin masalah. Kamu ini jangan sok suci lah. Sesekali kepo nggak apa-apa. Lagian seru, biar kita tahu apa aja yang dia punya. Sudahlah, saya nggak mau ikut campur urusan orang lain. Saya pulang dulu ya, banyak yang harus diberesin di rumah. Dasar gak asik, tapi nggak apa-apa. Saya jalan sendiri aja. Siapa tahu dapat bahan gosip yang menarik. Saya mau lihat barang-barangmu yang katanya mewah itu. Kita lihat siapa yang bakal jadi bahan gosip hari ini Bu Maya. Bu Ija, kok tiba-tiba masuk aja? Saya nggak dengar ada orang yang ketuk pintu. Iya nih, kebetulan lewat. Terus lihat pintunya terbuka. Saya pikir sekalian mampir. Gak apa-apa kan? Wah, sopanya baru ya? Iya, baru beberapa hari yang lalu saya beli. Lagi ada diskon di toko perabot. Bagus sih, bagus. Tapi apa nggak terlalu mewah buat rumah segini? Kayaknya agak berlebihan ya Bu Maya. Guys, lihat deh guys. Ini sofa baru banget. Kayaknya sih mahal. Coba kita dudukin dulu ya guys. Aduh, empuk banget. Pasti mahal nih. Gimana guys? Kira-kira berapa harganya? Bu Ija, bisa tolong berhenti rekam nggak? Saya kurang nyaman kalau di rumah sendiri ada yang ambil video tanpa izin. Ih, pelit amat sih, cuma sofa doang. Baru beli sofa satu aja udah belagu banget. Bu Ija, ini rumah saya. Saya minta tolong jangan rekam apapun di sini. Saya nggak nyaman. Kenapa sih takut amat? Orang cuma saya rekam aja kok. Lagian siapa juga yang peduli sama sofa mewahmu itu? Ini bukan soal takut atau enggak Bu, ini soal privasi. Saya nggak suka kalau ada orang yang masuk dan langsung ngerekam rumah saya tanpa izin. Ya udah, saya pulang aja deh. Lagian saya cuma mampir sebentar kok. Aduh, kok bisa ya? Orang kayak dia masuk seenaknya gitu. Harus lebih hati-hati lagi lain kali. Videonya udah diupload Bu Ija? Udah dong, cepet banget tadi saya upload. Biar orang-orang lihat hidup itu nggak usah banyak gaya. Kalau nggak mampu, kamu baca deh captionnya. Lucu banget, saya tulis gini: rumah kecil tapi sopanya mewah. Ngikutin tren atau biar kelihatan keren? Gimana? Pasti viral kan? Bener juga sih. Lihat banget dia beli sofa baru, padahal rumahnya aja sederhana. Tuh kan, udah mulai ada yang like videonya. Iyalah, ini baru awal. Lihat aja nanti, pasti makin banyak yang komen. Soalnya siapa sih yang gak suka gibah online sekarang? Bu Omat, mau kemana malam-malam begini? Gabung yuk, kita ngobrol-ngobrol ringan nih. Lagi seru banget bahas tetangga. Aduh, maaf Bu Ija, saya mau ke warung bentar beli minyak goreng. Lagian sekarang saya nggak terlalu suka urusan gibah begitu. Wah, Bu Omat sekarang jadi orang so suci ya, gak suka gibah katanya. Padahal gibah itu bumbu kehidupan loh, biar ada seru-serunya. Bukan soal suci atau enggak Bu Ija, saya cuma nggak mau terlibat urusan orang lain. Lebih baik urusin rumah tangga sendiri aja, kan lebih bermanfaat. Ya, sekarang Bu Omat kayaknya nggak terlalu suka urusan begini Bu Ija. Biarin aja, so suci banget. Tapi lihat aja, nanti pasti dia juga nonton video saya. Semua orang suka kepo sama urusan orang lain. Cuma bedanya, ada yang ngaku, ada yang enggak. Kamu lihat komen di video saya Bu Dina, banyak yang setuju loh. Mereka bilang gaya hidup Bu Maya itu keterlaluan buat orang yang rumahnya nggak seberapa. Iya, seru banget ya. Orang-orang pada kepo juga ternyata. Semoga Bu Maya nggak tahu video itu viral. Bisa berabe kalau dia ngamuk.
biarin aja. Lagian kalau dia mau pamer ya harus siap dong terima omongan orang. Jangan sensian. Lagi ngomongin siapa nih, Bu? Kok pagi-pagi udah rame banget? Biasa, Bu. Cuma gosip harian aja. Kan harus tetap update tentang tetangga. Bu Ija, saya cuma mau bilang, kamu jangan kebanyakan gosip. Takutnya nanti malah kena azab. Lidah itu tajam loh. Halah, Bu Fitri, so suci banget deh. So nasehatin segala. Kamu sendiri dan teman-teman kamu juga suka ngomongin orang. Ngapain pura-pura baik di depan saya? Astagfirullah Bu Ija, saya cuma ngingetin. Saya sama teman-teman saya juga lagi ngurangin gosip. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan. Kita kan harus lebih fokus ibadah. Bener juga loh kata Bu Fitri. Saya juga mulai kepikiran mau mengurangi gosip. Kadang-kadang kita ke bawah suasana aja ya. Bu Dina, kamu juga baru satu nasihat aja udah mikir begitu. Gosip-gosip ringan kan buat hiburan, gak ada yang serius. Kadang yang ringan itu justru bikin kita lupa batas, Bu Ija. Saya cuma mau bilang hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Apa yang kita rekam dan bagikan itu bisa berbalik ke kita sendiri. Bu Ija, kemarin saya lihat videomu yang baru, yang itu loh tentang Bu Maya. Wah, viral banget ya. Video apa Bu Koko? Saya kok nggak tahu. Loh, BRW belum lihat. Ini nih, saya tunjukin deh. Biasa aja itu mah Bu. Cuma iseng-iseng doang. Ya biar orang tahu aja. Siapa suruh gaya hidup mewah, beli sofa baru tapi rumah nggak seberapa. Astagfirullah Bu Ija, kok kamu sampai merekam kayak gitu? Ini gak bener loh. Apa nggak mikir perasaannya Bu Maya? Iya sih Bu Ija, jangan terlalu kebangetan. Rekam-rekam segala, kasihan Bu Maya. Bisa malu kalau sampai tahu. Halah Bu RW, orang saya cuma kasih tahu biar dia sadar diri. Lagian kan gak ada yang salah sama video itu. Saya cuma ngerekam sofa baru, bukan aib. Bu Ija, bukan soal aib atau enggak. Ini masalah etika. Orang beli barang baru kan urusan mereka. Gak pantas direkam-rekam terus dijadikan bahan omongan. Kamu harusnya lebih bijak, Bu. Bu RW, saya cuma ngerjain apa yang banyak orang lakuin sekarang. Lihat aja di sosial media, orang pamer barang-barang mereka tiap hari. Saya malah ngingetin biar mereka nggak sombong. Bukan itu masalahnya Bu Ija. Kamu bikin masalah baru. Kalau semua orang punya pikiran kayak kamu, lama-lama kita nggak punya privasi. Dan ini sudah keterlaluan. Bener tuh Bu Ija, saya juga suka main sosmed. Tapi kita harus punya batasan. Jangan sampai merusak hubungan sama tetangga. Halah, saya nggak peduli. Yang penting saya nggak bohong. Kalau dia tersinggung ya urusan dia, bukan urusan saya. Bu, kamu kenapa? Aku nggak lihat kamu keluar rumah. Tumben, biasanya sore-sore kamu belanja atau ngobrol sama tetangga. Aku malu Pak, gak enak rasanya keluar rumah. Tetangga-tetangga kayaknya lagi ngomongin aku. Ngomongin? Maksudmu apa? Kenapa bisa begitu? Semua ini gara-gara sofa ini Pak. Kemarin waktu sofa baru kita datang, Bu Ija tiba-tiba masuk ke rumah. Gak bilang-bilang, dia malah langsung ngeluarin HP. Terus ngerekam-rekam sambil ngomong yang gak enak tentang kita. Sekarang videonya diupload di media sosial dan aku jadi bahan gosip. Apa? Bu Ija masuk rumah kita tanpa izin dan merekam barang-barang kita? Itu udah kelewatan Bu, itu privasi kita. Masa direkam terus diupload ke sosmed? Dia kok gitu ya kelakuannya? Aku juga kaget banget Pak. Dulu sih dia cuma ngegosipin aja, ngomongin aku di belakang. Tapi sekarang lebih parah. Gara-gara video itu, semua orang di komplek ini jadi ngomongin aku. Ini nggak bisa dibiarkan Bu, nggak boleh begini. Masuk rumah orang terus merekam tanpa izin, itu udah jelas salah. Privasi kita udah dilanggar. Aku tahu Pak, tapi mau gimana lagi, ngomong sama Bu Ija juga percuma. Dia kayak nggak peduli sama perasaan orang lain. Ini bukan pertama kalinya, cuma kali ini yang paling parah karena udah sampai diupload di sosial media. Kalau gitu, aku aja yang ngomong sama Pak Anton suaminya. Dia pasti ngerti kalau ini udah kelewatan. Aku nggak terima kalau privasi kita diinjak-injak kayak gini. Biar Pak Anton yang nasehatin istrinya sendiri. Iya Pak, mungkin ini lebih baik. Aku cuma nggak mau masalah ini makin besar. Apalagi sekarang seluruh tetangga udah tahu soal videonya. Tenang Bu, aku yang akan urus ini, biar masalah ini nggak berlarut-larut. Tumben nih, Pak Mario ngajak ketemuan malam-malam begini. Ada angin apa ya? Apa ada hal penting yang perlu dibicarain? Iya Pak Anton, saya sengaja ngajak ketemu karena ada yang pengen saya omongin. Ini soal istri Bapak, Bu Ija.
Hah? Kenapa dengan istri saya? Memang ada masalah? Jujur aja Pak Anton, istri Bapak itu suka terlalu kepo. Apalagi kalau ada tetangga yang beli barang baru, kayak yang terjadi sama saya dan istri saya kemarin. Kepo gimana maksudnya Pak? Saya nggak paham. Jadi gini, kemarin waktu saya dan istri beli sofa baru, Bu Ija tiba-tiba masuk ke rumah tanpa permisi. Nggak cuma itu, dia juga langsung ngeluarin HP dan merekam-rekam sofa baru kami sambil ngomong yang nggak enak. Terus video itu dia upload ke media sosial Pak. Sekarang istri saya jadi bahan gosip di komplek. Oh seriusan Pak? Dia ngerekam rumah orang tanpa izin terus diupload di sosmed? Iya Pak, itu udah kelewatan. Bukan masalah kami beli sofa baru atau apapun, tapi privasi kami sudah dilanggar. Saya cuma pengen Pak Anton bisa ngomong ke Bu Ija, kasih pengertian ke dia, biar nggak seenaknya kayak gitu. Aduh, saya bener-bener gak tahu Pak Mario. Maaf banget kalau istri saya suka berbuat begitu. Saya jamin saya bakal omongin ini ke istri saya. Saya nggak setuju juga kalau sampai main upload video kayak gitu. Terima kasih banyak Pak Anton. Saya nggak pengen masalah ini jadi panjang, apalagi kita tetangga. Tapi tolong tegur Bu Ija. Saya sama istri saya udah ngerasa nggak nyaman. Iya Pak Mario, saya ngerti kok. Saya minta maaf atas kelakuan Bu Ija. Saya bakal lebih tegas sama dia biar nggak kejadian lagi kayak gini. Sekali lagi maaf ya. Saya terima maafnya Pak Anton. Saya harap masalah ini bisa selesai di sini. Pasti Pak, saya akan didik istri saya biar lebih tahu batas. Saya juga nggak mau hubungan kita sebagai tetangga jadi rusak gara-gara hal begini. Bu, aku baru aja ketemu sama Pak Mario. Dia cerita soal kamu yang masuk ke rumah mereka tanpa izin, merekam-rekam sofa baru mereka, terus diupload ke sosmed. Kamu udah kelewatan banget, Bu. Terus kenapa? Memangnya salahnya apa? Aku cuma kasih tahu ke orang-orang biar pada lihat, biar tahu Bu Maya tuh nggak usah sok-sokan. Salahnya Bu, kamu itu kepo banget. Tetangga beli barang baru aja, kenapa harus direkam-rekam segala? Kamu nggak mikirin perasaan orang lain. Kelihatan banget kamu iri sama Bu Maya. Iya, aku iri. Terus kenapa kalau aku emang iri? Kamu mau apa? Paling enggak sekarang semua orang di komplek ini jadi tahu kalau Bu Maya itu cuma sok pamer, biar dia malu. Bu, kok kamu jadi kayak gini sih? Apa salahnya Bu Maya beli sofa baru? Itu kan hak dia. Kamu mau bikin dia dijauhin tetangga, itu bukan cara yang benar, Bu. Hak dia? Hak apanya? Aku juga pengen ngikutin dia, tapi belinya pakai apa coba? Pakai daun? Kita aja lagi susah, Pak. Susah banget buat hidup, buat makan sehari-hari. Sedangkan dia aja enak, bisa beli sofa baru, gaya-gayaan. Bu, kita boleh saja susah, tapi itu bukan alasan buat iri sama orang lain. Apa yang mereka beli, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Nggak perlu bikin malu orang cuma karena kita nggak punya. Kamu nggak ngerti, Pak. Mereka nggak tahu betapa susahnya hidup kita sekarang. Lihat aja Bu Maya itu, pamer-pamer terus, beli barang-barang yang nggak perlu. Kita cuma bisa lihat aja dari jauh. Dan kamu masih suruh aku diam. Iya Bu, justru karena kita susah, kita harus tetap jaga harga diri. Nggak perlu ikut campur urusan tetangga. Kalau mereka beli barang baru, ya biarin aja. Yang penting kita fokus sama hidup kita, bukan hidup orang lain. Ya udah, kamu aja yang mikir kayak gitu. Aku tetap gak terima. Aku pengen bikin mereka tahu siapa mereka sebenarnya. Bu, aku mohon, jangan terus-terusan kayak gini. Ini bukan soal mereka, ini soal kita. Kalau kita terus iri, gak bakal ada habisnya. Percayalah, hidup kita bakal lebih tenang kalau kita gak usah ngurusin hidup orang lain. Aduh, kenapa kepala aku tiba-tiba berat banget ya? Pusing gak karuan. Kamu sehat Bu, mukamu pucat banget. Gak tahu, tiba-tiba kayak ada yang salah. Rasanya aneh banget, gak biasa. Udah Bu, mendingan kamu istirahat aja dulu. Mungkin kamu kecapean. Apa-apaan ini? Astaga, kepalaku kenapa jadi monitor? Apa ini mimpi? Apa-apaan ini Bu? Kepala kamu jadi monitor. Aku nggak tahu. Aku bangun tidur, terus tiba-tiba kepalaku berubah jadi kayak gini. Apa ini mimpi buruk? Ini bukan mimpi Bu, ini nyata. Kamu beneran jadi monitor. Bu, kamu tahu nggak? Mungkin ini azab karena kamu terlalu kepo sama hidup orang lain. Kamu masuk ke rumah orang, merekam-rekam barang mereka tanpa izin, terus bikin orang lain malu. Ajab, masa iya karena hal itu aku sampai dihukum kayak gini? Tapi aku cuma iseng, nggak serius. Iseng atau enggak, yang kamu lakuin itu salah Bu. Sekarang lihatlah akibatnya. Kamu malah dihukum dengan cara kayak gini. Mungkin ini peringatan supaya kamu sadar Bu. Udah Bu, sekarang mendingan kamu minta maaf sama Bu Maya. Mungkin ini salah satu cara buat kamu lepas dari hukuman ini. Tapi aku malu banget kalau harus minta maaf. Gimana nanti kalau Bu Maya nggak mau maafin aku?
Yang penting kamu udah berusaha, Bu. Kita nggak tahu gimana reaksi orang lain, tapi kita bisa minta maaf dengan tulus. Semoga aja Bu Maya bisa mengerti dan memaafkan kamu, Bu. Bu Maya, tolong maafin saya nggak tahu kenapa begini. Kepala saya jadi monitor. Ini ajab, saya menyesal banget. Tolong ampuni saya. Bu Ija, saya udah maafin kamu sejak lama. Saya nggak pernah benci sama kamu. Tapi yang harus kamu pahami, apa yang kamu lakukan nggak cuma nyakitin saya. Kamu udah nyakitin banyak orang dengan tindakan kamu. Terima kasih Bu Maya. Setidaknya kamu udah maafin saya. Tapi saya nggak tahu apa saya bisa sembuh. Apa kepala saya akan kembali normal. Saya nggak tahu pasti, Bu. Tapi kalau kamu sudah minta maaf dan benar-benar menyesal, mungkin ini bisa jadi langkah pertama. Tapi kalau kamu benar-benar ingin sembuh, mungkin kamu bisa berobat. Berobat? Maksud kamu ke dokter? Tapi ini bukan sakit biasa. Yang saya maksud bukan dokter, Bu. Saya pernah dengar ada dukun gaul yang katanya bisa membantu menyembuhkan hal-hal yang kayak gini. Dukun itu nggak sembarangan. Dia terkenal punya kemampuan unik. Dukun gaul? Kamu serius, Bu Maya? Apa dia beneran bisa nyembuhin orang kayak saya? Gak ada salahnya coba kan, siapa tahu aja bisa. Nanti saya bantu hubungin dukun itu. Saya juga nanti bisa ajak dia datang ke rumah kamu biar dia lihat langsung kondisi kamu. Yang penting kamu ikhlas dan mau berubah. Baik Bu Maya, saya mau coba. Yang penting saya bisa sembuh. Terima kasih ya, kamu udah mau bantuin saya. Bu Wati, kamu kemana aja? Kok jarang banget kelihatan? Lagi sibuk apa sih? Saya sih di rumah aja Bu Omat. Lagi coba menghindari keramaian. Tahu sendiri, semakin sering keluar rumah semakin banyak gosip yang didengar. Saya nggak mau terlibat lagi. Apalagi bulan puasa udah deket. Bu Maya, kamu sama Mbak Gaul mau kemana? Mau ke rumah Bu Ija. Loh, kenapa bawa-bawa dukun gaul segala? Emang Bu Ija sakit? Kepala Bu Ija berubah jadi monitor, makanya saya bawa Mbah Gaul. Hah? Kepalanya jadi monitor? Astaga, kok bisa? Apa bener? Ini karena dia suka ngegosipin tetangga? Itu azab, kemungkinan besar akibat perbuatan Bu Ija terlalu suka ikut campur urusan orang lain. Sampai akhirnya alam memberikan peringatan keras. Kita harus perbaiki kelakuan agar tak terjadi hal yang lebih buruk. Ya udah, saya sama dukun gaul pamit ya. Syukurlah kita sekarang udah mulai mengurai gosip ya Bu. Bayangin aja kalau kita masih sering ngegosip, mungkin kita juga kena azab kayak Bu Ija. Iya Bu Fitri, bener banget. Bu Ija, saya udah coba segala cara. Saya periksa dari segala sisi, tapi kepalamu gak bisa kembali seperti semula. Kenapa Mbah? Saya udah minta maaf ke Bu Maya. Saya udah nyesel. Kenapa kepala saya masih begini? Apa dosa saya begitu besar? Bu Ija, ini mungkin teguran buat kita semua, bukan cuma kamu. Bu Ija, maaf dan penyesalan langkah pertama. Tapi ingat, azab gak selalu langsung hilang begitu kita menyesal. Kadang akibat dari perbuatan kita harus kita hadapi biar kita belajar dan berubah. Jadi, ini hukuman yang harus saya tanggung selamanya, Mbah. Gak ada jalan keluar, gak ada obat. Ini bukan soal obat, Bu Ija. Kadang hidup kita berubah tanpa kita bisa kembali ke titik awal. Yang bisa kamu lakukan sekarang adalah menerima ini ujian yang harus kamu lewati dengan ikhlas. Kenapa? Kenapa seberat ini, Mbah? Apa saya nggak bisa hidup normal? Bu, kamu masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Kamu nggak sendirian. Saya, tetangga-tetangga lainnya, kita semua udah maafin kamu. Yang penting sekarang adalah bagaimana kamu jalani hidup kamu ke depan. Mungkin kepala kamu nggak bisa berubah dengan normal, tapi hati kamu bisa berubah jadi lebih baik. Bu Ija, ini bukan akhir dari segalanya. Tapi kamu harus ikhlas dan terima kenyataan ini dengan lapang dada. Baru dari sana, kamu bisa menemukan kedamaian yang abadi. Saya akan coba ikhlas. Tapi tolong bantu saya nggak tahu gimana harus mulai. Kenapa harus jadi begini? Monitor ini kayak penjara yang selalu ngingetin aku sama kesalahan-kesalahan yang udah aku lakuin. Bu, yang sabar ya Bu. Ini semua ujian. Yang penting kamu udah berusaha minta maaf dan kamu udah nyesel. Itu langkah pertama yang paling bagus, Bu. Tapi Pak, hidup dengan kepala kayak gini rasanya berat banget. Aku malu sama orang-orang. Aku malu sama diri sendiri.
Aku tahu ini gak mudah, Bu. Tapi kamu harus percaya, ini adalah pelajaran. Monitor di kepalamu mungkin simbol dari kesalahan kamu, tapi kamu harus lihat lebih jauh. Itu bisa jadi pengingat untuk kita semua buat berubah. Iya Pak, aku janji aku gak akan ngulangi lagi. Ini pelajaran yang berat, tapi aku gak mau hidup terus-terusan kayak gini. Aku sadar sekarang Pak, aku terlalu iri sama orang lain, kepo sama urusan yang bukan urusan kita. Aku gak mau kayak gitu lagi. Bagus, Bu. Bapak akan selalu ada di samping Ibu.